Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2121. Charlie mengamati Shinwa yang wajahnya terlihat bersemangat dan bersungguh-sungguh, mengetukkan ikon di atas meja 2 kali, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Watanabe, saya tidak akan mengatakan sesuatu yang saya tidak yakin." Shinwa sangat bersemangat dan berkata, "Tuan Wade, jika Anda benar-benar bisa menyembuhkan saya, apapun kondisinya, saya akan setuju." Bagi Shinwa, meski tidak sekaya Yahiko, dia juga salah satu orang terkaya di Jepang. Setelah memiliki begitu banyak uang, semangat pertama dalam hidupnya bukan lagi ingin menghasilkan uang. Motivasi pertama sekarang adalah menikmati hidup. Ironisnya, ketika tiba saatnya untuk menikmati hidup, dia kehilangan kemampuan alat vital untuk menikmati hidup. Seorang pria yang memiliki uang, kekuasaan dan status, tetapi telah kehilangan kemampuannya dalam hal itu. Bagi Shinwa, rasa sakit seperti ini tak terganggu seumur hidup. Namun, penyakit tersembunyi semacam ini seringkali tidak ada izinnya dengan banyak uang dan lebih sedikit uang. Tidak peduli seberapa kaya dia, organ itu tidak dapat digunakan atau tidak dapat digunakan. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Charlie memandang Shinwa saat ini, tersenyum ringan, dan menunjuk Yahiko. "Tuan Watanabe, demi wajah Tuan Ito dan janji Anda untuk bekerja sama dengan Nona Mor, saya dapat menyembuhkan penyakit yang tersembunyi di balik Anda. Tapi aku punya satu permintaan lagi." Shinwa sangat senang. "Jika Anda memiliki persyaratan, sebutkan saja." Charlie mengangguk dan berkata, "Ini adalah persyaratan kerja yang sama antara Anda dan Nona Mor. Buat beberapa konsesi." Shinwa mengangguk berkali-kali, dan tidak sabar untuk mengatakan, "Bagaimana Anda ingin membuat konsesi? Anda yang memutuskan." Charlie dan tersenyum berkata, "Kalian berdua akan berinvestasi dalam rasio 5:5. Tetapi ekuitas akan didistribusikan dalam rasio 6:4. Artinya, Mor Group Lagu akan memiliki 60% dari ekuitas perusahaan patungan ini. Apakah Anda memiliki pertanyaan?" Begitu Charlie mengatakan ini, Yahiko tercengang. Dia berpikir dalam hati, apakah Charlie terlalu gelap? Apakah orang ini selalu begitu gelap? Mudahnya dia meminta Shinwa berinvestasi 5/5. Dengan distribusi ekuitas 4/6, 10% saham Shinwa hilang dalam satu gerakan. Selain itu, ini bukan proyek beberapa ratus juta yuan. Perusahaan baja perlu berinvestasi setidaknya 20 hingga 30 miliar yuan. Jika dia ingin mengambil 10% dari saham orang lain, itu sama dengan mengambil 20 hingga 3 miliar yuan dari orang lain. Namun, Shinwa mengangguk hampir tanpa ragu dan berkata, "Tuan Wade, jika Anda bisa menyembuhkan saya tidak setuju dengan ketentuan Anda." Dalam proses pencarian obat dan obat-obatan dalam beberapa tahun terakhir, Shinwa telah menghabiskan semua kesabaran dan harapannya. Sebelum bertemu Charlie, dia sudah memiliki pemahaman yang sangat jelas dan positif tentang masalah ini. Bahkan jika dia meminta 10% atau bahkan 20% aset pribadinya, dia akan setuju tanpa ragu-ragu. Selagi dia dapat menemukan lagi kesenangan menjadi seorang pria, setelah memiliki sejumlah uang, itu hanya berupa angka. Uang tidak memiliki arti praktis. Namun, keagungan pria sendiri adalah setengah dari kesenangan seluruh hidup pria. Menyerahkan 10% saham untuk menuai kegembiraan dari sebagian kehidupan manusia adalah sangat berharga. Charlie sedikit mengangguk dan berkata, "Saya punya obat. Saya jamin saat Anda meminumnya dan obat itu akan memberi pengaruh." Setelah itu, dia melihat Yahiko dan berkata, "Tuan itu juga telah banyak membantu saya dan Nona Mor. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan membantu merawat tubuh Anda sebelum pergi. Kali ini saya akan membantu Anda dan Tuan Watanabe. Kalian bisa berobat bersama." Ketika Yahiko mendengar ini, jantungnya langsung melonjak kegirangan. Dia berpikir dalam hati, dari perubahan putriku Nanako, saya dapat melihat kekuatan supernatural Charlie yang hebat.
Cedera yang diderita putriku tidak dapat disembuhkan oleh semua dokter top. Aku tidak pernah membayangkan Charlie akan bisa menyembuhkan putriku. Jika cedera serius putriku dapat disembuhkan, akankah mudah bagi Charlie mengobati tubuhku yang lemah? Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, Tuan Wade, terima kasih banyak. Charlie tersenyum ringan dan berkata, tunggu sebentar, saya akan menyiapkan obatnya. Bab 2122. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan kembali ke kamar yang disiapkan oleh keluarga Ito untuknya. Setelah kembali ke kamar, Charlie mengambil 2 gelas bersih dari meja teh, dan menuangkan air sebanyak setengah gelas. Setelah menuangkan air, dia mengeluarkan pil peremajaan dari sakunya. Dia mengikis sedikit bubuk dari pil peremajaan, dan bubuk itu segera meleleh setelah masuk ke air. 2 gelas air. Charlie hanya menggunakan total 1/10 pil peremajaan. Bukan karena Charlie pelit, alasan utamanya adalah kondisi kedua orang ini berbeda, dan kebutuhan untuk pil peremajaan tidak besar. Yang pertama adalah Yahiko yang lemah, terutama karena luka dan trauma yang dia terima saat kecelakaan, dan kerusakan vitalitasnya setelah operasi amputasi. Dalam hal ini, sedikit pil peremajaan sudah cukup untuk mengisi kembali ki dan darahnya yang hilang. Mengenai Shinwa, masalah utamanya adalah esensinya yang lemah. Pil peremajaan dapat mengisi kembali energinya, tetapi pengisian ulang seperti mengisi tangki bensin di mobil yang kehabisan bensin. Jika dia kehabisan tangki, dia akan jatuh ke dalam situasi tidak bergerak. Oleh karena itu, Charlie siap melakukan 2 hal secara bersamaan. Pertama, gunakan sedikit air dengan bubuk pil peremajaan untuk mengembalikan esensinya. Lalu gunakan sedikit reiki secara tepat untuk membantu memperbaiki hilangnya esensi di tubuhnya. Sehingga Shinwa dapat menghasilkan esensinya sendiri seperti manusia normal di masa depan. Dengan demikian, dia juga akan dapat memiliki kembali kemampuan itu. Bagi Charlie, Reiki adalah pisau bedah terbaik. Dia dapat menggunakan Reiki untuk menghilangkan luka di tubuh seseorang, memulihkan darah, vitalitas dan esensi seseorang, serta memperbaiki meridian yang rusak di dalam tubuh. Dia juga bisa menggunakan Reiki untuk menghancurkan darah, vitalitas, esensi, dan bahkan meridian seseorang. Ketika Kenneth, Direktur Eastcliff Modesway Group, bersama dengan Wendy, dia berlaga di depan Charlie. Setelah Charlie menyegel rohnya dengan Reiki, dia kehilangan kemampuannya untuk menjadi seorang pria. Ada juga Master Sanda Jepang seperti Kazuki Yamamoto. Setelah dia menyebutkan kata-kata bajingan dari Asia Timur di depannya, dia menggunakan energi spiritualnya untuk menghancurkan seluruh meridian Kazuki. Oleh karena itu, Charlie sekarang juga dapat menggunakan Reiki untuk memperbaiki esensi Shinwa yang rusak. Ketika dia keluar dengan 2 gelas air, Yahiko dan Shinwa sedikit terkejut. Charlie mendatangi mereka berdua dan menyerahkan gelas kepada mereka masing-masing. Ayo, kalian berdua, minum obatnya. Keduanya saling memandang sementara waktu. Mereka tidak pernah mengira obat yang Charlie sebutkan hanya berupa 2 gelas air putih. Melihat kecocokan di wajah mereka, Charlie berkata sambil tersenyum tipis. Setelah kalian berdua minum segelas air ini, kalian akan tahu apakah akan berhasil. Yahiko mengangguk, mengangkat gelasnya, dan berkata dengan serius, Oke, Tuan Wade, saya akan meminumnya sekarang. Yahiko langsung menghabiskan air di gelas. Shinwa menatap Yahiko dengan ragu-ragu, lalu meminum gelas air di depannya. Setelah ragu-ragu lagi, dia memutuskan untuk menyetujui. Mengambil gelas itu dan mengangkat kepalanya untuk minum. Beberapa detik kemudian, keduanya merasakan kehangatan yang berbeda tiba-tiba mengalir ke tubuh mereka. Jenis kehangatan yang berbeda mengalir dari perut mereka ke seluruh tubuh mereka. Pada saat ini, mereka berdua tercengang, dan mereka saling memandang. Mereka melihat kesenangan yang dalam di mata satu sama lain. Bab 2123. Sementara keduanya terkejut, Charlie menatap Shinwa sambil tersenyum. Dia berkata dengan sedikit senyum, Ayo, Tuan Watanabe, ulurkan tanganmu. Aku akan mengukur denyut nadimu. Shinwa Watanabe tersanjung dengan kehangatan Charlie, dan dia tenggelam di dalamnya. Mendengar kata-kata Charlie,
Dia mengangguk dan berkata, Tuan Wade. Setelah itu, dia segera mengulurkan tangannya. Charlie meletakkan di gerbang Vena Sinwa, dan gelombang X1 Reiki memasuki meridiannya. Sejumlah kecil energi spiritual ini sudah dapat memastikan bahwa dia akan terus menghasilkan benih di masa depan. Ini juga akan membuatnya menghidupkan kembali kejantanan seorang pria. Dalam benak Sinwa saat ini, dia memikirkan istri tercintanya. Memikirkan adegan saat mereka berdua merasakan kehangatan. Dia merasa tubuhnya tiba-tiba berubah sedikit. Beberapa perubahan ini kemudian berubah menjadi dorongan kuat, yang membuatnya sangat gembira. Ini, efektif secepat ini. Sinwa gemetar karena sangat gembira. Untuk memastikan bahwa dorongan itu tidak cepat berlalu, dia ragu-ragu selama sekitar 2 menit. Dia tidak bergerak dan tidak mengucapkan kata pun. Dia menggunakan seluruh perhatiannya untuk merasakan dorongannya sendiri. Dalam 2 menit, dorongan itu tidak hilang, bahkan menjadi lebih kuat. Pada saat ini, mata air bersemangat Sinwa menggenang di matanya. Dia berteriak dengan ekstasi di dalam hatinya. Saya telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Saya telah menunggu hari ini dalam mimpi saya. Hari ini akhirnya menjadi kenyataan. Pada saat ini, dia menatap Charlie dan menangis. Kamu, Tuan Wade. Kamu adalah Watuo yang hidup kembali. Charlie acuh tak acuh tersenyum dan bertanya kepadanya. Tuan Watanabe, apakah saya terlalu berlebihan meminta tambahan 10% dari saham untuk efek penyembuhan ini? Sinwa tiba-tiba berdiri dan berkata, tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Anda adalah orang tua saya yang dibangkitkan kembali. Yahiko, yang berada di dekatnya, melihat celana Watanabe, Sinwa mengangkat. Dia langsung mengulurkan tangannya. Hei, Sinwa, duduk, kamu harus sopan. Sinwa menunduk, malu sekaligus bersemangat. Kak Ito, ini adalah simbol kekuatan laki-laki. Entahlah, sudah berapa lama aku menambahkan kekuatan ini lagi. Yahiko tercengang. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti kegembiraan Sinwa. Pada saat ini, yang dia pikirkan hanyalah kakinya sendiri. Meskipun kehilangan kaki, ada keinginan untuk bangkit kembali dan mendapatkan kembali kaki yang melebihi keinginan lainnya. Jika suatu hari, kakinya bisa tumbuh kembali dan kembali seperti orang yang sehat, dia mungkin akan 10 kali lebih bersemangat dari Sinwa, atau bahkan 100 kali lipat. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dan membayangkan, hei, aku khawatir aku tidak mungkin lagi memiliki kaki dalam sisa hidupku. Di masa depan, saya tidak tahu bagaimana menghadapi kehidupan yang hancur selama beberapa dekade ini. Saya tiba-tiba iri pada Watanabe. Dia telah mengalami kehidupan yang hancur selama beberapa tahun, tetapi dia disembuhkan oleh Tuan Wade. Bagaimana denganku? Di dunia ini, saya belum pernah mendengar bahwa anggota tubuh yang diamputasi dapat tumbuh kembali. Setelah beberapa saat menghela napas, dia akhirnya menyadari bahwa Charlie tidak benar-benar jahat. Dia menebus kehidupan baru dan kehidupan tidak lengkap Watanabe. Dia hanya menerima bagiannya 2 hingga 3 miliar yuan. Bab 2124. Bagi orang biasa, 2 atau 3 miliar memang harga yang setinggi langit. Tapi bagi Sinwa, itu hanya 1% atau 2% dari total asetnya. Siapapun yang kehilangan kejantanannya akan rela menghabiskan 1% atau 2% dari total asetnya untuk mendapatkan kembali kekuatan yang diimpikannya itu. Dia percaya, tidak akan ada pria di dunia ini yang akan menolak. Sinwa juga sangat bersemangat saat ini, dan berkata, Tuan Wade, berapa lama saya bisa mempertahankan kemampuan ini? Charlie sedikit tersenyum. 10 tahun sudah pasti cukup. Pada saat itu, Anda akan berusia hampir 70 tahun, dan Anda masih dianggap tua dan kuat. Jika Anda bisa merawat diri sendiri dengan baik, bukan tidak mungkin mempertahankannya sampai Anda berusia 70-an. Wajah Sinwa memerah karena gembira, tinjunya terkepal, dan suaranya sedikit bergetar. 20 tahun. Ini benar-benar mimpi. Terlalu banyak, luar biasa, sungguh luar biasa. Yahiko di samping berkata, Sinwa, karena Tuan Wade telah membantu Anda menebus kekuranganmu, aku akan memanggil Nanako dan Nona Mor kembali.
Anda harus menandatangani kontrak terlebih dahulu. Ya, Xinhua berkata tanpa ragu. Tanda tangan. Saya akan menandatangani kontrak itu. Yahiko mengangguk, mengeluarkan ponselnya, memanggil Nanako, dan berkata, Nanako, kembalilah dengan Nona Mor, saatnya makan. Baik ayah. Tidak lama kemudian, Nanako berjalan kembali bersama Jasmine. Pada saat ini, Jasmine memegang anak anjing kaki di lengannya. Pada saat ini, anak anjing itu sedang memeluknya, dan tampaknya sangat dekat dengannya. Nanako tersenyum dan berkata, Cocoa dan Sister Jasmine sangat akrab. Dia terus menempel. Sister Jasmine ingin membawanya ke Aorus Hill. Jasmine dengan penuh kasih sayang menggigit anjing kecil di lengannya, dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, Cocoa adalah seorang gadis kecil. Dia tampaknya sangat menyukaiku, dan aku sangat menyukai. Saya ingin membawanya ke China. Apakah itu nyaman bagimu? Charlie tersenyum dan berkata, tidak masalah. Kita berdua orang besar yang akan menyelundup kembali. Apalagi anjing kecil ini. Ada banyak ruang di kapal. Bisa memuat 100 anjing. Yahiko mengangguk lagi dan berkata sambil tersenyum. Kapal yang aku siapkan untuk kalian berdua sangat besar. Bisa menampung puluhan orang. Jasmine sangat gembira dan berkata dengan senyum centil. Kalau begitu aku akan membawa kakao. Nanako berkata, Kak Jasmine, aku akan menyuruh seseorang menyiapkan makanan anjing. Karena kamu dan Charlie Kun akan membawa ke kapal nanti malam. Jasmine mengangguk dan berterima kasih. Terima kasih banyak Nanako. Nanako berkedip dan berkata sambil tersenyum. Sama-sama. Jasmine berkata, Kakao akan pergi bersamaku. Apa kamu akan merindukannya? Nanako diam-diam melirik Charlie, dan berkata sambil tersenyum. Jika aku dindu, aku akan pergi ke Aorus Hill untuk menemuinya. Menemui kakakku dan Charlie. Sebenarnya, Nanko yang paling ingin ditemui adalah Charlie. Namun, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Charlie adalah pria yang sudah menikah. Jika dia bepergian ribuan juta untuk menemui Charlie, apa yang akan dikatakan oleh orang lain? Oleh karena itu, jika Jasmine membawa anak anjing ini ke Aorus Hill, dia setidaknya bisa meminjam alasan anak anjing itu untuk pergi ke Aorus Hill dan bisa menemukan Charlie. Meskipun alasan ini kekanak-kanakan, tapi setidaknya ada cukup alasan. Jasmine juga menyadarinya saat ini. Dia tidak bisa menahan napas dan berkata dalam hati, Nanako ini gadis yang lembut, dan dia benar-benar terpikat oleh Tuan Wade. Saya tidak tahu bagaimana Tuan Wade akan berangkat dengan bunga persik ini di masa depan. Pada saat ini, dia merasa sedikit tertekan untuk Nanako. Dan pada saat dia juga sedikit tertekan untuk dirinya sendiri. Meskipun mereka berdua baru saja saling kenal, jauh di lubuk hati, dia benar-benar merasa kasihan pada dirinya sendiri dan Nanako. Bab 2125. Pada saat ini, Xinhua tersanjung dan berkata kepada Jasmine, Nona Mor, Tuan Wade dan saya baru saja membungkuk lebih dalam. Saya secara pribadi cocok dengan Mer. Wade, jadi saya memutuskan untuk menyesuaikan kembali ketentuan kontrak kita. Jasmine sedikit terkejut, dan bertanya, Tuan Watanabe, bagaimana Anda akan menyesuaikannya? Xinhua tersenyum dan berkata, seperti ini, kita berdua akan berinvestasi dalam rasio 50/50. Tetapi dalam hal alokasi ekuitas, perusahaan Anda memegang 60% saham, dan Nippon Steel kami memegang 40% saham. Jasmine tercengang dan terpana. Dia tidak bisa mengerti apa yang dilakukan Xinhua. Mengapa tiba-tiba menyerahkan 10% saham? Saat berikutnya, dia segera menatap Charlie, dan secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa itu pasti saat dia dan Nanako pergi. Charlie berjuang untuk kondisi ini dengan Xinhua. Dia sangat terkejut. Metode apa yang digunakan Master Wade untuk membuat Xinhua menghasilkan konsesi sebesar itu? Dengan cara ini, bukankah Master Wade membantu Xinhua untukku? Memikirkan hal ini, Jasmine merasa sedikit khawatir. Dia tidak pernah berpikir untuk mengambil keuntungan dari Nippon Steel. Yang dia inginkan hanyalah 51% saham pengendali. Tentu saja, saham pengendali itu sendiri sudah lebih dari cukup. Selain memberikan kontribusi 51% dari modal,
Dia juga akan menyediakan lahan dan koneksi lokal untuk mempromosikan pelaksanaan proyek kerjasama yang cepat. Namun, saat ini, Nippon Steel memberikan tawaran besar untuk dirinya. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Charlie berkata, "Jasmine, Tuan Watanabe sangat tulus. Saya sangat menyarankan kamu menandatangani kontraknya sekarang. Setelah kembali ke Tiongkok dan menyelesaikan urusan di sana, kamu bisa segera memulai kerjasama dengan Tuan Watanabe." Ketika Jasmine mendengarnya, dia bertanya, "Tuan Wade, apakah ini pantas?" Charlie tersenyum. "Tidak ada yang tidak pantas. Tuan Watanabe penuh dengan ketulusan. Kamu tidak ingin bekerja sama lagi?" Jasmine pergelangan tangan. "Tidak, tidak, bukan itu maksudku." Charlie tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kamu bisa menandatangani kontraknya." Xinhua menyelah. "Ya, Nona Mor. Saya ingin segera bekerja sama dengan Mor Group. Kita bisa menandatangani kontrak sekarang. Dan kami akan menghemat banyak waktu. Nona Mor dan Mor Group adalah mitra yang baik. Saya takut Anda tidak akan bekerja sama dengan kami dan memilih bekerja sama dengan orang lain." Jasmine sangat terkejut sehingga dia tidak punya apa-apa untuk ditambahkan. Apa yang dikatakan Xinhua benar-benar terlalu banyak pujian untuk dirinya dan Mor Group. Sejujurnya, Mor Group sangat ingin sekali bekerja sama dengan Nippon Steel. Apalagi Nippon Steel adalah grup baja papan atas, peringkat pertama di Jepang dan terbaik dunia. Bagaimana mungkin Mor Group memilih bekerja sama dengan yang lain? Namun, Xinhua Watanabe mau menurunkan nilai dan memuji Jasmine. Sikapnya bisa dikatakan sangat rendah hati. Charlie juga berkata saat ini, "Jasmine, jangan berlama-lama. Kita semua belum makan malam. Cepat tanda tangani kontrak, lalu kita makan malam. Setelah makan, bersiap-siap pergi ke dermaga dan naik kapal." Ketika Jasmine mendengar ini, dia tidak ragu-ragu lagi. Dia melirik Charlie dengan penuh rasa terima kasih, dan kemudian segera berkata kepada Xinhua, "Tuan Watanabe, ayo kita tanda tangani kontrak sekarang." Xinhua tentu saja setuju. "Oke, cepat tanda tangani." Yahiko memposting bawahannya untuk menyiapkan printer portabel. Kemudian keduanya mengubah draft kontrak yang sudah ada di komputer lalu mencetaknya. Mereka berdua menandatangani kontrak dan saling bertukar dokumen kontrak. Jasmine sangat bersemangat, karena dengan kontrak ini, Mor Group pasti akan membuat kemajuan besar di masa depan. Jika mereka mengelola dengan baik, mereka mungkin bisa menjadi keluarga nomor satu di wilayah selatan yang baru di masa depan. Bab 2126. Xinhua bahkan lebih bahagia dan bersemangat. Kembali menjadi pria seutuhnya lebih penting baginya daripada apapun. Selain itu, mengenalkan seseorang seperti Charlie dengan kekuatan magis yang besar pasti akan membawa lebih banyak manfaat yang tak terbayangkan di masa depan. Oleh karena itu, bisnis ini bahkan lebih berharga baginya. Yahiko di samping juga sama bersemangatnya. Setelah minum segelas air dari Charlie, dia merasakan tubuhnya jauh lebih kuat. Dia sering merasa pusing, seolah-olah jika dia tertiup angin dia akan jatuh. Sekarang dia merasa tubuhnya penuh dengan energi. Kondisinya jauh lebih baik. Selain kenyataan kaki yang diamputasi tidak dapat berdebar-debar, perasaan lain sama seperti sebelum cedera, dan bahkan sedikit lebih kuat. Kondisi seperti ini sangat bermanfaat baginya. Setelah fisik dan mentalnya pulih dengan baik, dia dapat mempersiapkan pelatihan rehabilitasi. Pelatihan rehabilitasi untuk penyandang cacat karena amputasi sangat menuntut fisik. Tidak dapat dilakukan sama sekali jika tubuh lemah. Apalagi jika Yahiko ingin memakai prostesis. Dia harus melakukan serangkaian latihan adaptif yang dikombinasikan dengan prostesis. Ini membutuhkan kekuatan fisik yang lebih tinggi. Awalnya, dia harus berlatih setidaknya setengah tahun lagi sebelum dia bisa memulai pelatihan rehabilitasi dan pelatihan adaptasi prostetik. Saat ini, Charlie membantu menghemat waktu setidaknya setengah tahun. Setelah Jasmine dan Xinhua menandatangani kontrak, Yahiko segera meminta Koki untuk mulai memotong ikan. Dan dia secara pribadi membuka whisky berusia 50 tahun yang sudah disiapkan khusus. Tuan rumah dan tamu menikmati semua hidangan. Yahiko senang, Xinhua juga senang, dan Jasmine tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Charlie juga dalam suasana hati yang baik.
Dia bisa membantu Jasmine mendapatkan lebih banyak manfaat. Ini akan memberikan bantuan yang lebih besar baginya untuk mengendalikan keluarga Moore. Sehingga kendali atas keluarga Moore akan lebih konsolidasi. Namun, Nanako sedikit kecewa. Charlie akan pergi malam ini. Charlie datang ke Tokyo kali ini. Dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk mendekatinya. Oleh karena itu, selama makan, Nanako terus melirik Charlie. Dengan keengganan mendalam di matanya yang lembut. Setelah makan malam, menurut aturan keramah tamahan keluarga besar Jepang, adalah menyingkirkan semua anggur dan makanan, lalu melayani para tamu dengan upacara minum teh. Namun, Shinwa Watanabe tidak bisa duduk lama-lama. Reaksi tubuhnya begitu kuat dan keras, sehingga dia sudah lama terbiasa. Dia tidak sabar segera pulang untuk memberi kejutan pada istrinya. Dia sangat merindukan perasaan bahagia saat itu. Jadi, setelah makan, dia berdiri dengan tidak sabar dan membungkuk kepada semua orang. Saudara Ito, Tuan Wade, Nona Moore, ada sesuatu yang harus saya lakukan di rumah. Jadi saya ucapkan selamat tinggal. Terima kasih Saudara Ito atas perhatian dan pelestariannya. Terima kasih Tuan Wade atas bantuan Anda. Terima kasih banyak. Yahiko tentu saja tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia mengangguk dan tersenyum. Oke, kamu bisa kembali dengan cepat. Charlie juga tersenyum dan berkata, sudah larut. Tuan Watanabe harus kembali istirahat lebih awal. Shinwa berkata dengan hormat, Tuan Wade, saya ingin tahu apakah saya bisa mendapat kehormatan untuk bertukar informasi dengan Anda. Charlie sedikit tersenyum, mengangguk dan berkata, Anda bisa meminta Tuan Ito mengirim kontak saya. Shinwa sangat gembira. Jika Charlie mendapat informasi kontak dengan dirinya sendiri, dia bisa meminta bantuannya jika dia mengalami sesuatu. Bab 2127. Saat ini, Bandara Tokyo. Sebuah pesawat angkut militer milik pasukan bela diri Jepang mendarat di bandara. Pesawat angkut militer C-2 ini dikembangkan dan diproduksi oleh Kawasaki Heavy Industries, dengan kapasitas kargo penuh lebih dari 30 metrik ton. Di kabin pesawat angkut, hampir 100 tentara pasukan bela diri Jepang dengan peluru tajam mengawal lebih dari 50 ahli top keluarga Schultz, termasuk Rosalie. Tugas mereka adalah mengirim orang-orang ini, termasuk Rosalie, ke Tokyo dengan selamat. Lalu serahkan mereka ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Pengadilan kasus kematian keluarga Matsumoto akan diadakan di Tokyo dalam waktu dekat. Semua pelaku, termasuk Rosalie, akan dihadirkan dalam perjanjian sebagai penipu. Departemen Kehakiman Jepang sedang bersiap melakukan konferensi umum terhadap Rosalie dan yang lainnya. Mereka akan menyiarkan siaran langsung ke seluruh negeri dan bahkan dunia melalui TV dan saluran online. Momentum ini begitu besar terutama karena kematian keluarga Matsumoto memiliki pengaruh buruk di seluruh Jepang dan bahkan secara internasional. Sehingga secara serius mempengaruhi citra Jepang secara keseluruhan. Pengadilan Jepang memutuskan untuk menyelamatkan muka dengan menghukum berat para pembunuh ini. Setelah mendarat, pesawat meluncur ke landasan terbuka. Ratusan pasukan khusus dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo telah menunggu lama. Mereka semua dipersenjatai dengan peluru tajam, dan mereka sangat energik, karena takut akan ada perubahan dalam hal ini. Oleh karena itu, mereka mengirim ratusan pasukan elit dan juga lebih dari 30 kendaraan lapis baja beroda. Kendaraan lapis baja beroda ini, yang biasanya digunakan untuk menghadapi teroris dan gangster ganas. Kendaraan ini menjadi penjara bergerak bagi kelompok Rosalie. Rosalie sangat gugup. Dia tahu bahwa ayahnya, Sheldon, sudah membuat skenario untuk menukar dirinya dengan orang pengganti saat tiba di Tokyo. Begitu dia berhasil ditukar, orang-orang ayahnya akan segera mengatur agar dia segera meninggalkan Jepang dan kembali ke Cina. Rosalie sangat percaya pada kemampuan ayah Sheldon. Dia percaya bisa kembali ke China hidup-hidup. Tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan bersalah pada teman-temannya. Dia berpikir dengan cara yang rumit. Kali ini, meskipun saya dapat melarikan diri, tetapi saudara-saudara ini tidak memiliki kesempatan yang sama sekali. Artinya, apa yang harus saya lakukan sekarang adalah menghancurkan semua rekan saya,
meninggalkan mereka dan melarikan diri sendirian. Jika mereka tahu, mereka pasti akan sangat membenciku, kan? Memikirkan hal ini, Rosalie tidak bisa menahan perasaan malu. Pada saat ini, bak truk kabin telah dibuka. Anggota tim bela diri dengan senjata mulai meminta mereka, para tersangka, untuk turun dari pesawat secara tertib. Di luar pesawat, tim operasi khusus kepolisian Tokyo sudah siap. Setiap satu tersangka turun, 3 anggota langsung menjaganya. 3-on-1. Semua tersangka diborgol di pergelangan tangan dan di mata kaki. Ditambah dengan kain hitam untuk menutupi kepala sehingga mereka tidak dapat melihat sekelilingnya. Sebagai pelaku pertama, Rosalie langsung dibawa ke kendaraan lapis baja beroda pertama. Setelah itu, para tersangka lainnya masing-masing membawa kendaraan lapis baja beroda berikutnya. Seluruh konvoi meninggalkan bandara dengan gagah berani, langsung menuju penjara khusus Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo yang dijaga ketat. Saat ini, di persimpangan jalan di luar bandara, beberapa pria berbaju hitam menggunakan teropong sedang mengamati konvoi yang datang dari kejauhan. Bab 2128. Salah satu dari mereka memegang remote control sambil mengawasi kendaraan konvoi paling depan, menghitung waktu. Ketika konvoi kurang dari 50 meter dari persimpangan, pria itu menekan remote control. Lampu hijau asli mulai berkedip, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi lampu merah. Karena bandara beroperasi 24 jam, persimpangan ini relatif ramai dengan arus lalu lintas. Konvoi kepolisian Tokyo juga harus mematuhi peraturan lalu lintas. Oleh karena itu, kendaraan lapis baja roda pertama berhenti di posisi paling depan di jalur lurus. Konvoi di belakang mereka berhenti perlahan. Lampu merah di sini mengatur 4 arah. Setiap arah berganti lampu hijau selama 1 menit. Sehingga waktu menunggu lampu hijau berikutnya adalah selama 180 detik. Anggota pasukan khusus di kendaraan lapis baja semua dalam keadaan siap bertindak. Karena kabelir akan ada kesalahan dalam proses pengawalan. Untungnya, tidak ada yang aneh dengan kendaraan yang berjalan bolak-balik di kedua sisi, dan tidak ada yang mendekati konvoi mereka. Namun siapa sangka saat ini para anggota pasukan khusus yang berada di kendaraan lapis baja beroda paling depan membuka pintu darurat di bagian bawah kendaraan. Kendaraan ini disiapkan untuk pasukan khusus dan memiliki keamanan yang sangat baik. Untuk memastikan pasukan khusus di dalam kendaraan dapat melarikan diri saat menghadapi bahaya, atau pintunya terbentur atau meledak, ada izin darurat yang ditempatkan di bagian bawah kendaraan. Bisa terbuka dari dalam keluar. Pada saat ini, setelah palka dibuka, lubang hitam berada tepat di bawahnya. Penutup lubang gat dan palka hampir sepenuhnya sejajar. Lubang palka dibuka oleh pasukan khusus di dalam kendaraan, dan penutup lubang dapat dilepas. Segera setelah itu, seseorang mendorong seorang wanita dengan perangkat dan pakaian yang sama dengan Rosalie. Orang ini juga mengenakan borgol, rantai, dan kain hitam. Begitu wanita itu didorong ke atas, beberapa anggota pasukan khusus segera menariknya ke dalam kendaraan. Dia duduk di samping Rosalie. Lalu mereka segera mengangkat Rosalie dan mengeluarkannya melalui pintu darurat mobil langsung diukur ke dalam saluran pembuangan. Setelah pria di selokan membawa Rosalie ke selokan, dia segera memberi isyarat oke kepada pasukan khusus di kendaraan lapis baja beroda. Dia berkata dengan suara rendah, ada 30 detik tersisa di lampu merah. Tutup palka, tim operasi khusus di atas mengangguk dan memasak. Kamu cepat menutup lubang gat. Bawa Nona Schultz pergi setelah konvoi kami pergi sejauh 1 kilometer. Pria di bawah segera berkata, jangan khawatir, saya tahu. Dia dengan cepat memasang kembali penutup lubang yang didapat. Pintu darurat kendaraan lapis baja juga ditutup pada saat yang sama. Semuanya bekerja sama dengan sangat diam-diam dan mulus. Setelah beberapa detik, lampu merah berganti hijau. Kendaraan lapis baja di baris pertama melaju lurus, dan kendaraan di belakang mengikutinya. Setelah konvoi kepolisian Tokyo menempuh jarak sekitar 1 kilometer, sebuah truk hitam melaju dari jarak jauh. Saat truk sampai di perempatan, lampu lalu lintas menyala merah lagi. Setelah mobil berhenti, seseorang di dalam kotak truk membuka pintu masuk dan keluar yang tersembunyi di bagian bawah.
Dia menutup penutup lubang dengan tongkat. Segera setelah itu, penutup lubang dilepas. Rosalie, yang tertutup, ditarik ke dalam truk. Setelah itu, penutup lubang ditutup kembali dengan rapat. Truk itu melaju seolah-olah tidak terjadi apa-apa di tempat kejadian. Di dalam truk, seorang wanita Jepang membuka ikatan kain hitam di kepala Rosalie. Dia memandang dan berkata, "Nona Schultz, saya mempercayai Tuan Schultz untuk menyelamatkan Anda dari Jepang. Kita menuju pelabuhan Tokyo sekarang. Kapal sudah menunggu di sana." Bab 2129. Mansion keluarga Ito di pusat kota Tokyo. Charlie dan Jasmine juga bersiap berangkat. Malam ini adalah kesempatan yang bagus untuk menampilkan keluar Jepang. Karena malam ini, unit patroli Coast Guard sedang melakukan perawatan peralatan. Jadi, akan ada waktu vakum di laut. Selain itu, penjaga pantai Jepang sangat ketat dalam urusan masuk. Sebagian besar energi mereka digunakan untuk melakukan segala cara untuk menangkap imigran ilegal atau barang ilegal yang diselundupkan ke Jepang. Hanya sedikit penyelundupan orang dan barang keluar dari Jepang. Jadi lebih mudah untuk keluar dari Tokyo dengan cara ini. Yahiko menyiapkan konvoi dan ikut mengantar Charlie dan Jasmine ke dermaga. Nanako juga ingin mengantar. Dia memiliki segala macam keengganan untuk melepas Charlie di dalam hatinya. Namun dia tahu dia tidak bisa menahan Charlie sama sekali. Karena itu, dia sudah sangat puas bisa menemani Charlie ke dermaga. Setelah semua orang siap, Charlie dan Jasmine Moore, ditemani Yahiko dan Nanako, pergi ke dermaga. Di dalam mobil, Yahiko berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, Kazumi Hashimoto dari Nippon Steel telah dibawa ke dermaga oleh ninja yang saya kirim." Charlie mengangguk puas. "Terima kasih atas kerja kerasmu, Tuan Ito." Yahiko berkata, "Tuan Wade tidak harus begitu sopan. Hanya ini yang bisa saya lakukan." Setelah berkendara selama 40 menit, konvoi tiba di pelabuhan Tokyo yang besar. Pelabuhan Tokyo mencakup area yang sangat luas. Setidaknya beberapa kilometer di sepanjang garis pantai. Sebagian besar tempat berlabuh eksklusif untuk kapal tangker minyak dan kapal kontainer super besar. Tempat berlabuh ini dekat dengan area operasi. Ada banyak pekerja yang bekerja di area ini. Namun area ini juga merupakan area paling rawan untuk penyelundupan. Sehingga pemeriksaan bea cukai sangat ketat. Tempat berlabuh yang Yahiko siapkan untuk Charlie dan Jasmine sebenarnya adalah dermaga yang relatif sederhana dan kecil. Terminal semacam ini hanya dapat menampung kapal di bawah beberapa ribu ton, dan pemantauannya relatif longgar. Penyelundupan sebenarnya belum dimulai dari menaiki kapal, karena pelabuhan Tokyo masih berada di wilayah perairan Jepang. Naik kapal di pelabuhan ini tidak dianggap kegiatan ilegal di sini. Naik kapal dari sini wajar dan sah. Selagi tidak keluar negeri atau masuk laut lepas tanpa izin. Pada saat ini, ada beberapa kapal pesiar kecil dan menengah yang berlabuh di dermaga. Yang terbesar adalah kapal pesiar mewah yang disiapkan Yahiko untuk Charlie. Konvoi melaju langsung ke dermaga dan berhenti tepat di gerbang boarding kapal pesiar. Yahiko yang kehilangan kakinya, dibantu kursi roda, turun untuk mengantarnya pergi. Setelah Charlie dan Jasmine turun dari mobil, Yahiko berkata, "Tuan Wade, kru dan kapten adalah orang kepercayaan saya. Anda dapat yakin pada mereka." Charlie sedikit mengangguk. "Terima kasih, Tuan Ito." Yahiko berkata, "Sama-sama." Charlie melihat waktu, dan berkata kepada Yahiko dan Nanako, "Sudah larut. Kami harus membangun. Aku tidak akan banyak berbicara dengan kalian berdua lagi. Kita akan bertemu lagi." Yahiko berkemah dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, sampai berjumpa lagi." Nanako berkata dengan wajah penuh keengganan, "Charlie-kun, sampai berjumpa lagi." Charlie memandang dengan sedikit senyum dan berkata, "Nanako, hati-hati." Bab 2130. Nanako mengangguk lagi dan lagi dengan mata merah. Dia lalu menatap Jasmine yang memegang anak anjing di lengannya, dan bertanya-tanya, "Sister Jasmine, semoga perjalananmu lancar. Jika ada kesempatan, datanglah ke Tokyo untuk menemui saya." Jasmine juga berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan datang lagi. Jika kamu punya waktu, kamu juga bisa datang ke Aorus Hill menemuiku dan Kokoa."
Nanako berkata dengan sedikit gembira dan berkata tanpa ragu. Kakak, jangan khawatir. Kita akan melompat lagi. Pada saat ini, seorang pria parubaya turun dari kapal dan berkata dengan hormat kepada Yahiko. Tuan, kami sudah siap untuk berlayar kapan saja. Yahiko bertanya, bagaimana dengan Kazumi Hashimoto? Pria itu berkata, Kazumi ditahan dan ditahan di kabin. Saya meminta seseorang mengawasinya. Tidak akan ada kesalahan. Yahiko mengangguk puas dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, Anda dan Nona Mor bisa naik ke kapal. Charlie bersenandung. Kalian kembali juga. Kami akan pergi. Yahiko berinisiatif untuk berjabat tangan dengan Charlie. Dan Nanako juga dengan lembut memeluk Jasmine. Kemudian, Jasmine menemui Yahiko lagi dan berkata dengan tulus, Tuan Ito, terima kasih atas perhatianmu selama saya di Jepang. Yahiko tertawa, berjabat tangan dengan Jasmine dengan lembut, dan berkata dengan serius, Nona Mor, jangan sopan kepada keluarga Ito kapan saja. Seperti Tuan Wade, Anda akan selalu menjadi tamu terhormat keluarga Ito. Nanako datang ke sisi Charlie saat ini. Wajahnya memerah, dan dia malu. Ketika dia melihat Charlie, dia dengan lembut membuka tangannya, ingin melihat reaksi Charlie selanjutnya. Dia benar-benar ingin memeluk dan mengucapkan selamat tinggal kepada Charlie. Tetapi dia khawatir Charlie tidak akan melakukannya. Jadi dia hanya bisa mengujinya dengan gerakan kecil ini. Melihat Charlie tersenyum kecil dan mengulurkan tangannya ke arahnya, Nanako melangkah maju. Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, dan memeluknya erat-erat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebenarnya, Nanako memiliki banyak hal di hatinya yang ingin dia katakan kepada Charlie. Tetapi saat ini di depan ayah dan Jasmine, dia tidak bisa mengutarakan. Keduanya berpelukan sebentar, dan dengan batuk Yahiko, Nanako buru-buru melepaskan diri dari pelukan Charlie, dan berkata kepada Charlie dengan wajah penuh keengganan, Charlie-kun, hati-hati. Charlie mengangguk ringan, dan akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada ayah dan anak kecilnya, dan berjalan ke perahu bersama Jasmine. Kapal pesiar ini sangat besar, dengan 3 lantai di atas dan 3 lantai di bawah. Di dek atas, bahkan ada kolam renang air tawar. Kapal ini jauh lebih mewah daripada kapal pesiar yang diberikan Tuan Mor kepada Charlie. Setelah Charlie dan Jasmine naik ke kapal, mereka langsung pergi ke dek atas, berdiri di depan pagar pembatas di dek. Mereka melambai kepada Yahiko dan Nanako di dermaga, dan berkata dengan keras, sudah semakin malam, angin laut semakin dingin, kalian berdua kembalilah sekarang. Nanako mengangguk ringan, meminta pelayan untuk membantu ayahnya masuk ke mobil, dan duduk di mobil dengan santai. Dia tidak terburu-buru meminta pengemudi segera pergi. Dia masih ingin menyaksikan Charlie pergi. Pada saat ini, sebuah kendaraan komersial dengan film hitam satu arah datang dari pintu masuk dermaga, melewati iring-iringan keluarga Ito, dan terus melaju. Di mobil bisnis 3 baris ini, ada seorang wanita cantik di kursi tengah dengan ekspresi sedih dan kesakitan. Wanita ini adalah Rosalie. Pada saat ini, Rosalie merasa malu melarikan diri sendirian. Selain malu, dia juga merasa kebencian yang teramat dalam saat memikirkan lebih dari 50 pria yang mengikutinya akan segera menghadapi hukuman berat oleh hukum Jepang. Yang dia benci adalah pria yang mempengaruhi dirinya dan banyak bawahannya di Bandara Osaka. Dia masih ingat penampilan pria itu sampai hari ini. Jika memiliki kesempatan, dia sangat ingin membunuh dengan tangannya sendiri dan membalas dendam saudara-saudaranya. Tepat saat dia menyeringai, pengemudi itu berkata, Nona Schultz, kita ada di depan dan siap berlayar. Rosalie berjanjin wajahnya dan ingin melihat kapal yang akan membawa keluar dari Jepang. Dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat sekilas seorang pria berdiri di kapal pesiar di sekitarnya. Pada saat ini, murid Rosalie tiba-tiba menyusut, dan ekspresi menjadi sangat dingin. Dia bertanya-tanya, ternyata orang itu tidak perlu mengejarnya. Musuh ini datang sendiri ke hadapanku. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.